Halo teman-teman, berjumpa dengan saya Leo Agung Tias Prasaja. Ingin membagikan informasi yang menarik kepada teman-teman mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam penggunaan kosakata yang selama ini kita gunakan salah kaprah dalam tindakan kita sehari-hari dalam penggunaan berbicara bahasa Indonesia dengan yang lain. Kita akan melihat contoh-contohnya. Saya akan memberikan contoh-contohnya. Yang pertama adalah sekadar. Kita sering mendengar orang menggunakan kata sekedar daripada sekadar, karena dalam bahasa Indonesia yang baku dan benar itu menggunakan kata sekadar karena berasal dari kata kadar. Nah, kata sekadar ini sering kita gunakan untuk mengatakan atau mengganti berkata hanya. Itu biasanya orang menggunakan ya sekedarnya saja, sekedar. Tapi sebenarnya yang benar adalah sekadar. Kata yang kedua adalah emosi. Emosi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebenarnya ingin mengungkapkan keadaan psikologis seseorang, menggembirakan, kesedihan, kemarahan, dan lain-lainnya. Namun, kita sering menggunakannya untuk mengidentikan emosi ini dengan kemarahan. Misalnya, saya sangat emosi sekali hari ini. Padahal itu digunakan di tempat yang salah dan tidak tepat. Kata yang ketiga adalah tegar. Orang sering menggunakan kata tegar ini untuk menggambarkan sikap yang kuat, tabah, dan sabar. Padahal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maknanya adalah keras kepala, kepala batu, dan juga ngeyel. Nah, dari situ itu sudah menunjukkan makna yang bertolak belakang di dalamnya. Maka jangan lagi menggunakan kata tegar untuk hal yang tabah dan kuat ya. Kata yang keempat adalah bergeming. Kita sering melihat kata bergeming ini kita gunakan berkaitan dengan diam tak bergeming. Sebenarnya itu salah. Bergeming sendiri artinya adalah tidak bergerak. Jadi kalau ditambahkan imbuhan tak bergerak atau tak bergeming, itu artinya adalah bergerak. Jadi selama ini kita salah, bukan? Kata berikutnya adalah akta. Ini sering digunakan dalam keseharian kita, apalagi dalam kependudukan. Tapi kita lupa penggunaan kata yang benar itu sebenarnya apa? Akta itu adalah kata yang benar, tapi kita sehari-hari mengatakan akte. Nah, kebiasaan ini harus kita rubah teman-teman, supaya kita bisa dapat menggunakan kata akta ini untuk akta kelahiran dan akta tanah. Itu menjadi hal yang baku dalam kehidupan kita, dalam berbicara kita sehari-hari. Kata berikutnya adalah legalisasi. Kita sering menggunakan kata ini untuk melakukan peresmian sesuatu atau melegalkan suatu hal atau suatu surat. Namun, kita sering menggunakan kata legalisir. Itu merupakan kata yang belum disempurnakan, ejaan yang belum disempurnakan. Dalam buku pedoman ejaan yang telah disempurnakan dalam bahasa Indonesia, kita mesti menggunakan kata legalisasi untuk menjadi kata yang baku dalam penggunaannya. Menyontek. Teman-teman tahu tidak berasal dari kata apa menyontek itu? Dari akar kata apa? Contek. Bukan teman-teman. Ternyata dari kata sontek. Meskipun itu ada penggabungan dari imbuhan me dan sontek menjadi menyontek, tapi kita tidak bisa menggunakannya dengan akar kata contek karena sebenarnya akar kata dari menyontek adalah sontek. Harfiah itu adalah kata yang baku dari harafiah. Nah, kita sering menggunakan kata harafiah bukan dalam awal penjelasan arti dari sebuah karya ilmiah. Kita seringkali menggunakan kesalahan itu. Itu adalah hal yang salah kaprah. Misalnya, arti harafiah dari pragmatisme. Itu contohnya. Jangan digunakan lagi ya. Anutan. Itu adalah kata yang baku sebenarnya dari apa yang selama ini kita
pikirkan enaknya. Misalnya, kita sering mengatakan kata panutan. Sebenarnya yang benar tadi seperti yang saya katakan di awal adalah anutan, karena berasal dari akar kata anut. Jadi kita ketika menggunakan kata kamulah panutanku, itu salah. Yang benar adalah kamu adalah anutanku. Imbau, sebenarnya itu adalah kata yang baku dan benar, tapi masyarakat sering mengatakan himbau dengan tambahan H di depannya. Maka teman-teman ingat, ketika kita ingin memberikan himbauan, jangan, tapi berikanlah imbauan di depannya, karena itu adalah kata yang benar.